Pada saat ini kami juga bersyukur boleh memperingati hal itu Bapa, menyambut hadir-Mu di dalam hidup kami. Oh sungguh kami bersyukur dan bersukacita kami punya Allah hebat, kami punya Allah dahsyat seperti Engkau. Maka di dalam nama Yesus inilah hidup kami Bapa, inilah penyembahan kami, inilah pujian kami, inilah sambutan kami. Hosana, Hosana. Bapa di surga, pada saat ini kami mau bersatu hati, bersama untuk bangsa ini yang sedang mengalami bencana nasional, merebaknya virus COVID-19, virus corona yang sudah dijadikan sebagai masalah nasional, bahkan menjadi masalah internasional. Sebab itu kami berdoa untuk setiap umat yang ada di negeri ini Bapa, di dalam nama Yesus Engkau lindungi kami, beri kami kekuatan untuk bersyukur dan menjalani kehidupan di tengah-tengah musibah virus corona ini. Berikan kami kemampuan untuk bersyukur, berikan kami kekuatan untuk bersuka cita melewati hari-hari yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan. Bapa di surga, beri kami kekuatan untuk menanggapi segala keadaan ini di dalam kasih setia-Mu yang dahsyat itu. Bapa, sungguh kami menyadari perputaran ekonomi menjadi terganggu. Aktivitas orang-orang menjadi terganggu. Orang-orang harus diisolasikan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan untuk memahami bahwa dalam segala keadaan ini Allah yang dahsyat itu terlibat untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat. Sebab itu ajar kami taat kepada pemerintah kami, taat kepada pemimpin kami, untuk melakukan seperti apa yang Allah mau. Bapa di surga, kami doakan mereka-mereka yang mengalami duka cita, mereka-mereka yang mengalami kesedihan, mereka-mereka yang menjadi korban virus COVID-19 ini. Hiburkan mereka dan kuatkan mereka. Ada para hamba Tuhan, ada jemaat, ada umat-umat Tuhan. Tetapi lebih dari semua itu Tuhan, yakinkan kami bahwa bencana pasti berlalu, masalah pasti berlalu. Kasih sayang Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Allah yang dahsyat itu tidak akan pernah membiarkan kami larut dan larut dalam ketakutan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps Batu Jajar, yang sedang live streaming, siapapun mereka, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami janjikan di dalam doa, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kasihi mereka, sayangi mereka, lindungi mereka dari ancaman yang lagi menakutkan di zaman saat ini. Bapa di surga, kami doakan para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden. Kami doakan para wakil-wakil rakyat yang terus berjuang menanggulangi bencana nasional ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin umat, secara khusus bagi pelayanan bala-Mu di teritori ini. Yakinkan dan mampukan kami untuk menguatkan umat-umat Tuhan, untuk menguatkan jemaat-jemaat yang kami layani, untuk meyakinkan mereka bahwa Allah setia, Allah tidak tinggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di saat yang istimewa ini, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman. Baik kami yang ada di rumah Tuhan saat ini,
Bahkan saudara-saudara kami yang live streaming, mendengarkan siaran lewat Facebook, Instagram, dan media sosial. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan mampukan mereka mengalami kasih sayang Tuhan lewat kebenaran firman. Terpujilah Tuhan, ini doa kami. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, supaya hamba-Mu berbicara bukan dengan kemampuan hamba-Mu, tetapi atas tuntunan dari Allah sendiri. Di dalam nama Yesus, Allah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat yang indah ini adalah saat di mana kita merenungkan kembali peristiwa bersejarah, peristiwa yang luar biasa, bagaimana Kristus masuk di dalam agenda Allah. Kristus yang melaksanakan agenda Allah yang luar biasa. Kristus yang melaksanakan tujuan kemuliaan, yakni menebus dan menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman dosa. Menjelang masa Paskah, maka Yesus masuk ke Yerusalem dan dia dialuk-alukkan. Dia dialuk-alukkan di mana orang-orang menghamparkan daun palem. Sebenarnya saya tidak akan mengambil daun palem ini, tetapi saya pikir saya perlu memberitahukan kepada kita tentang makna dari daun palem itu sendiri. Ya, kalau kita lihat daun palem ini segar, ya, indah, ya, hijaunya ini melambangkan masa hidup yang baru, ya. Ini peralihan dari musim semi, saudara-saudara. Maka daun ini digunakan sebagai lambang dari adanya sebuah kehidupan yang baru. Masuknya Kristus ke Yerusalem untuk memulai sebuah agenda memberikan kehidupan yang baru buat saudara dan saya. Amin. Dan Yesus siap untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan hari ini, semua gereja-gereja memperingati Minggu Sengsara Tuhan saat masuk ke Yerusalem yang dikenal dengan Minggu Palma, yang dikenal dengan Minggu Daun Palma, yang ditandai dengan lambaian daun palma yang diwarnai dengan seruan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Dan ini sangat luar biasa sekali, ini sangat dahsyat sekali, yang bertujuan gereja. Perhatikan baik-baik. Tujuannya adalah supaya gereja, saudara dan saya, mengenang kembali sengsara Tuhan Yesus Kristus yang berujung pada peristiwa salib. Berujung pada peristiwa penyaliban. Maka saya memberi tema pada hari ini, yakni Minggu yang Indah menuju sengsara yang menyelamatkan. Keren? Minggu yang indah menuju sengsara yang menyelamatkan. Oh, luar biasa, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini hebat, ini dahsyat. Kenapa? Minggu ini adalah minggu yang indah menuju sengsara Kristus yang menyelamatkan. Saudara, ada dua peristiwa penyelamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus memberi hidup dan menghidupkan. Ini luar biasa. Yang kedua, Yesus Allah yang ditinggikan dan Allah yang dimuliakan. Maka hari ini kita akan mengubah seluruh konsep penyembahan yang salah menjadi konsep penyembahan yang benar. Dan itu terjadi saat Yesus masuk ke Yerusalem. Terjadi sebuah pembaharuan hidup. Maka Palma atau Minggu Palma, Minggu Sengsara adalah minggu yang
beralih kepada hidup yang hidup penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk mengerti ya satu keadaan atau satu sejarah kenapa mereka menggunakan daun palma ini. Saudara-saudara, menjadi sebuah tradisi pada zaman dahulu, kalau ada orang-orang hebat, ada orang-orang besar masuk ke satu daerah, masuk ke satu wilayah, maka mereka akan disambut dengan ini, ya, lambaian. Dan salah satunya adalah menghamparkan daun palma ini. Mereka menantikan Yesus sebagai Raja. Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan itu. Maka mereka menyambutnya dengan lambaian daun palma dan sorak haleluya. Bahkan dalam tafsir yang lain dikatakan mereka menghamparkan pakaian mereka untuk menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di Minggu Palma ini, Minggu sengsara yang menyelamatkan ini, saya tidak akan bicara tentang daun palma, tidak. Semua kita sudah tahu bahwa waktu Minggu Palma orang-orang melambaikan ini. Semua sudah paham, semua sudah baca dalam Alkitab bahwa orang-orang melambaikan palma. Maka di saat yang ini, yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pastoral besar yang Yesus bawa saat dia masuk ke Yerusalem, yang kita kenal sebagai Minggu Palma, yang indah menuju sengsara yang menyelamatkan. Saudara, salib itu sengsara, tetapi di salib itulah ada karya keselamatan. Maka izinkan saya menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, Yesus adalah pribadi Allah yang dimuliakan. Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 44 adalah bagian yang menjadi perenungan kita pada pagi yang indah ini. Yang pertama dikatakan Yesus adalah pribadi Allah yang dimuliakan. Saya ingin mengajak saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang live streaming di rumah, saudara harus membuka Alkitab. Saudara siapkan Alkitab saudara. Saudara buka Alkitab dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya berharap saudara-saudara di rumah sudah membuka dan membuka serta mengikutinya bersama-sama dengan saya. Lukas 19 ayat 37 sampai dengan ayat 38 berkata demikian. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua orang murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Perhatikan baik-baik saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang dimuliakan. Mereka bergembira dan bersuka cita. Bahkan dalam tulisan yang lain dikatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian, keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, apa mereka lakukan? Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, betapa dahsyat pribadi itu. Pribadi yang harusnya melepaskan kehidupan kita dari ketakutan. Pribadi yang sudah melepaskan kita dari segala kegelisahan dan yang memberikan damai sejahtera. Pribadi yang telah memberikan kehidupan kepada saudara dan saya.
Ini saat di mana saudara tidak bisa memberhalakan kekayaan saudara. Kekayaan kita tidak berguna. Kepameran kita, kehebatan kita. Mungkin saat ini kita lagi viral, tapi saya mau bilang sama kita semua, viralmu, pamermu hari ini tidak berguna di hadapan Allah. Jikalau Allah tidak menjadi bagian yang penting di dalam hidupmu. Orang-orang mulai bersuka-cita ketika dengar. Itu mereka dengar. Waktu mereka dengar Yesus masuk ke Yerusalem, mereka bergegas untuk menyambutnya. Mereka bersuka-cita. Mereka berbahagia. Nah, hari ini menjadi tantangan buat saudara dan saya. Adakah kita berbahagia saat kita dengar Yesus hadir dalam hidup kita? Atau cuma identitas yang biasa saja? Oh, dia orang Kristen. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik saudara-saudara yang akan streaming di rumah, dalam perjanjian lama nubuat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, bagaimana Zakaria mengatakan bahwa orang-orang bersorak-sorak dan mengeluh-elukan dia. Dalam Zakaria 9 ayatnya yang ke-9. Orang-orang mengeluh-elukan Yesus, mengeluh-elukan Raja yang hebat itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang banyak itu terus memuji Allah karena mereka telah melihat Yesus mengerjakan berbagai mujizat. Nah, ini yang perlu kita robah hari ini. Kenapa kita kecewa saat kita mengikuti Kristus? Karena kita kenal dia hanya sebagai pribadi yang melakukan mujizat. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita jangan berprinsip seperti orang-orang itu. Mereka mengalu-alukan Yesus keren. Mereka mengalu-alukan Yesus luar biasa. Itu dasar, itu tidak salah. Tetapi motivasi mereka yang keliru. Kenapa? Karena mereka memuliakan hanya karena mereka tahu Yesus sudah buat mujizat. Hanya karena mereka kenal Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Hanya karena mereka kenal Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Hanya karena mereka mendengar Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Tapi hari ini saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah banyak orang-orang Kristen yang mulai kecewa? Kenapa? Oh, virus corona telah merenggut nyawa seorang pendeta. Oh, virus corona telah merenggut nyawa istri saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya. Oh, virus corona telah dan di mana Tuhan? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam momen Palma ini mengajak kepada kita pada sebuah perubahan konsep. Waktu kita menyembah Allah, bukan karena dia hanya melakukan mujizat saja, tapi karena dia satu-satunya pribadi Allah yang patut kita muliakan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Tidak ada yang hebat di dunia ini, hanya Yesus. Dan hanya Yesus yang sanggup pulihkan hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan segala persoalan. Maka pesan Palma yang pertama, saya ingin mengajak kita semua, muliakanlah Allah dengan cara yang benar. Amin. Saudara yang di rumah, muliakan Allah dengan cara yang benar. Nyanyikan puji-pujianmu, karena dia Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Buka firman, baca, renungkan, resapi, lakukan dalam kehidupan kita. Kemanapun engkau pergi, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak salah apa yang dibuat oleh umat pada saat ini. Pada orang-orang banyak salah, tidak salah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa mereka tidak memuji Yesus karena dia Tuhan. Tidak. Mereka memuji Allah pada saat itu karena mereka melihat Yesus yang mereka nantikan sebagai pemimpin raja perang. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus meluruskan bahwa pujian mereka menyambut Yesus pada
dalam peperangan melawan bangsa Romawi. Mereka rindukan dia sebagai raja. Maka sebagai orang percaya hari ini, saudara dan saya yang ada di tempat ini, serta saudara dan saya yang live streaming saat ini, hari ini saya mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, Minggu Palma mengingatkan bahwa penyembahan kita saat memuji dia, saat mengagungkan dia, seharusnya kita melakukannya seperti Yohanes 4 ayat 24 bilang apa? Allah itu adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya menjawab satu pertanyaan dari rekan saya, dari teman saya, berkata begini, Kak Iqbal, saya ada pertanyaan dari seorang teman. Apa? Oh begini, Yesus itu tidak bernyawa. Wah, ngeri. Ya, tidak bernyawa. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah samakan Yesus dengan manusia biasa. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Ya. Kak Iqbal, kata teman saya, Yesus tidak berwujud, Tuhan itu tidak berwujud. Kata siapa tidak berwujud? Ya. Allah adalah roh. Maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah menjangkau Allah dengan pikiran manusia, tapi jangkaulah Allah dengan roh, dengan iman. Itu yang pertama. Jadi penyembahan kita harus benar. Waktu kita mengalung-alungkan Yesus, oh terima kasih Yesus telah hadir di tengah-tengah keluarga saya, telah hadir di tengah-tengah rumah tangga saya, telah hadir di tengah-tengah pekerjaan saya, telah hadir di tengah-tengah pendidikan saya. Yes, karena dia Allah. Amin. Bukan hanya karena dia sudah melakukan mujizat, bukan hanya karena dia sudah melakukan perkara ajaib dan hebat, tetapi saya mau katakan, sembahlah dia, agungkanlah dia, eluk-elukkanlah dia, nyanyikanlah pujian hosana bagi dia, karena dia adalah Allahmu yang dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, karena Yesus adalah pribadi yang berkuasa memberi hidup, bahkan menghidupkan yang mati. Perhatikan ya, perhatikan. Pesan Palma adalah Yesus pribadi Allah yang berkuasa memberikan hidup. Yang pertama. Dan yang kedua, menghidupkan bahkan yang sudah mati. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 40. Saudara-saudara saya di rumah, silakan buka Lukas 19 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini adalah apa? Berteriak. Sekali lagi kita baca. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Sorry, saya bilang batu tapi tangan saya jadi ke sana, ya. Saya tarik ulang tangan saya, ya. Itu. Jadi bukan yang di sana maksudnya, ya. Tapi bisa jadi, ya. Bisa jadi ya, udah menjadi batu, tapi sudah hidup lagi ya, jadi hidup lagi. Tadinya menjadi batu, ya, tapi udah hidup lagi. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah berdosa, amin. Semua kita berdosa, amin. Jangan diaminkan, ya. Dia saja, ya kita semua berdosa. Tetapi semua orang berdosa yang percaya kepada Yesus akan dihidupkan. Ini baru amin, amin. Semua orang yang mati dalam dosa akan dihidupkan di dalam Kristus, amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata orang-orang Farisi, dia katakan dulu, coba lihat mereka diribut sekali, suruh mereka diam, tapi Tuhan tetap taat. Tuhan bilang, kalau mereka diam, ente lihat batu-batu itu, batu-batu itu akan berteriak, batu-batu itu akan melonjak-lonjak. Apa yang ingin dipesankan di sini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah hadir untuk memberikan hidup, bahkan menghidupkan yang sudah mati. Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara dan saya sudah mati di dalam dosa, Yesus sudah datang. Eluk-elukan dia. Kenapa? Karena dia sanggup menghidupkan kita sekalipun kita sudah mati. Kita sudah mati oleh dosa, itu benar. Bukan
hidup yang kekal. Ini luar biasa. Ini bukti bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem untuk sebuah agenda besar yang Allah sedang rencanakan untuk menyelamatkan manusia, itulah momen di mana Kristus menyampaikan kepada kita, Dia pribadi yang berkuasa untuk memberimu hidup, bahkan menghidupkan yang sudah mati. Hari ini saudara harus bersyukur, saudara berterima kasih kepada Allah yang hidup itu. Dia Allah yang sungguh sempurna, menjadi sebuah perenungan yang sempurna untuk saudara dan saya. Yesus sanggup menghidupkan bahkan terhadap yang mati, batu-batu ini. Saudara bisa bayangkan, saya bisa bayangkan bagaimana batu-batu itu bisa memuliakan Dia. Saya yakin saudara akan lari ketakutan untuk melihat batu-batu itu memuliakan Allah. Tapi mari kita lihat, batu-batu itu tetap pada konsistensinya sebagai batu. Dia tidak pernah mau mengubah dirinya sendiri. Kecuali kalau Allah berfirman batu-batu itu berteriak, maka batu-batu itu akan berteriak. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk tidak mengubah konsistensi hidup kita. Karena konsistensi dari hidup kita adalah hidup yang kekal. Allah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, bukan untuk mati. Bahkan untuk memperoleh hidup yang kekal itu Allah datang, bahkan mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, kenapa kita masih terus membawa diri kita kepada kematian kekal? Saudara-saudaraku, dalam minggu Palma ini Tuhan mau bawa kita keluar dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, Dia sanggup melakukan segala perkasa. Dia Allah yang berkuasa memberi hidup, bahkan menghidupkan yang mati. Saudara masih ingat bagaimana Dia menghidupkan Lazarus? Saudara masih ingat bagaimana Dia menyembuhkan orang yang sakit, buta, lumpuh, kusta, apa lagi? Ya. Yang corean. Pernah dengar di Alkitab, ya, Tuhan menyembuhkan pendengaran orang yang tidak bisa mendengar. Dia menyembuhkan, saudara. Bagaimana orang yang tadinya menunggu, oh kenapa kamu tidak melompat ke kolam Bethesda? Nggak ada yang dorong saya ke sana saat malaikat menggoyang danau itu, kolam itu. Yesus datang, bukan? Saudara masih ingat bagaimana seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun? Nggak ada obat. Saya tidak bilang bahwa corona baru 3 bulanan, ya. Saya tidak bilang bahwa sudahlah, sedangkan yang 12 tahun baru bisa tolong, apalagi corona yang baru 3 bulan. Saya tidak mengajak saudara untuk hidup dalam sikap yang tidak agresif terhadap situasi yang kita alami saat ini. Tapi saya sedang mengajak kita kepada sebuah pemahaman bahwa Allahmu adalah Allah yang berkuasa dan Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup. Saudara, kuasa Yesus itulah yang akan menghiburkan kita di minggu Palma, minggu sengsara menuju keselamatan. Kuasa yang menghidupkan kita dari kematian dosa. Itulah sebabnya segala makhluk memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Bahkan batu-batu ini pun kalau Tuhan mau akan memuliakan. Seluruh alam memuliakan Dia, seluruh semesta memuliakan Dia. Hari ini kembalilah pada konsep yang benar. Ketaatan kita kepada Allah akan membawa kemuliaan. Yesus memberikan hidup baru bagi kita. Dia melawat kita lewat kematiannya. Bahkan karena ketaatan kita kepada anugerahnya, Dia berikan kehidupan sekalipun kita sudah mati karena dosa. Sekalipun kita sudah menjadi batu-batu yang tidak bernyawa karena dosa. Dan Ia telah
itu sendiri. Lewat apa? Lewat kematian menuju kepada kehidupan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk poin yang kedua ini. Selagi kita merenungkan Minggu Sengsara Yesus dan Minggu Palma ini, marilah kita secara sungguh-sungguh hati memusatkan perhatian kita pada kemenangan yang penuh dengan kemuliaan yang telah dimenangkan Yesus bagi kita lewat penundukan dirinya di atas kayu salib. Segala hormat bagi Tuhan. Bagian yang ketiga, Palma mengingatkan kita bahwa Dia mati, bangkit dan naik ke surga, bahkan datang kembali hanya untuk kita. Tetapi poin yang ketiga ini, saudara-saudara, akan saya sampaikan pada Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Jadi saudara harus mengikuti. Yang saudara live streaming, ikuti firman Tuhan ini yang akan saya sampaikan pada hari Jumat dan juga pada hari Minggu. Poin yang ketiga akan dibahas dalam 2 pertemuan, pada hari Jumat dan pada hari Minggu. Sebagai kesimpulan akhir saya, akhirnya sahabat-sahabat Kristus, Minggu Palma bagi orang percaya harus menjadi minggu yang indah, menuju sengsara yang menyelamatkan. Harusnya hari ini mengingatkan kita menjadi minggu yang indah, menuju sengsara yang menyelamatkan. Menjadi minggu yang penuh sorak-sorai, menuju Jumat Agung. Ada apa di Jumat Agung? Salib Kristus. Menuju Paskah. Ada apa di Paskah? Kemenangan dari kematian. Saat ini kita tidak bisa lagi melupakan begitu saja prosesi Minggu Palma. Minggu Palma mengingatkan kita bahwa Yesus saja yang layak dipuja, dimuliakan dan dieluk-elukan. Ada begitu banyak hal yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Namun kita juga perlu mengingat bahwa eluk-elukan itu tidak cukup. Nggak cukup cuma berteriak Hosana, Hosana, nggak cukup. Kita datang untuk memuliakan Dia, untuk menjalani prosesi sengsara Yesus lewat hidup kita yang kita berikan bagi Kristus. Dia telah mendamaikan perseteruan dosa dengan Allah yang disebabkan oleh dosa itu sendiri, yang memberikan pengampunan dosa sesuai dengan Alkitab katakan kepada kita. Dia datang supaya kamu hidup. Pesan yang kedua, Yesus berkuasa memberi hidup, bahkan menghidupkan yang mati. Akhirnya, sahabat-sahabatku, di saat sulit seperti ini, saat dunia penuh dengan ketakutan atas pandemi virus corona, saat dunia seakan habis pengharapan, ayo terus suarakan Allah dengan kedasyatan-Nya. Teruslah berikan kesaksian dan atas kebaikan Tuhan. Teruslah menyatakan dan teruslah menyatakan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita ikut mengarah Yesus masuk ke Yerusalem dengan memuliakan Dia, menyampaikan berita-berita yang membangun. Stop hoax, nggak usah ngomongin hoax. Stop menakut-nakuti, nggak usah nakut-nakutin orang. Teruslah agungkan Tuhan dengan penyembahan yang benar, sampai segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini bereskan hati dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi masalah. Saya tidak tahu apa menjadi persoalan. Saya tidak tahu apa menjadi tantangan. Tapi saya mau kasih tahu, kasih Allah dalam hidupmu sungguh sangat sempurna. Kasih yang sempurna telah kita rasakan, telah kita alami. Kasih Allah yang dieluk-elukkan waktu Dia masuk ke Yerusalem, mengingatkan kepada kita 2 perkara itu. Bahkan 3 perkara, bahkan 4, bahkan banyak perkara. Tapi hari ini saya mau saudara kembali kepada identitas kehidupan kerohanian kita. Kembali kepada sistem imun kerohanian kita. Apa itu? Hanya Yesus, pribadi Allah yang patut dimuliakan. Gak usah bangga-banggakan kepintaran kita, gak usah bangga-banggakan kehebatan kita, gak usah bangga-banggakan kelebihanmu, ketenaranmu, gak usah. Saatnya kita memuliakan Allah. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang patut
ditinggikan, dimuliakan. Dan yang kedua, yakinkan dirimu bahwa engkau memiliki Allah yang berkuasa. Berkuasa memberi hidup dan berkuasa menghidupkan. Bahkan sesuatu yang mati. Oh, luar biasa Allah. Kita jadikan pujian kasih yang sempurna telah diterima. Saatnya saudara untuk berdoa secara pribadi. Saudara yang ada di rumah live streaming, silakan berdoa saudara. Saya ajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita tunggu sejenak di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi waktunya. Dijanjikan hal-hal yang indah. Saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang spektakuler, tapi saya mau katakan kepada saudara, waktu saudara memuliakan Allah, waktu saudara hidup di dalam Allah yang berkuasa menghidupkan itu, maka saudara akan mengalami segalanya. Saudara akan mengalami semuanya dan mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Maka tundukkanlah diri kita, datang ke bangku Tuhan dan bertemu dan berdoa. Kasih yang yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih baru.
267. Waktu kita di Pujian 267, kita diberi kehormatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. ibadah itu baik di gereja maupun hadir di rumah kita masing-masing. Kalau saudara mau hadir, silakan saudara hadir. Saudara juga boleh menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Selanjutnya akan kita lihat pengumuman apakah sudah boleh ibadah di gereja semua atau masih tetap ibadah dari rumah kita masing-masing. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah Minggu Palma ini. Kami dibawa dalam sebuah perenungan
bahwa Allah kami adalah Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami diingatkan untuk tidak membanggakan kemampuan kami, kelebihan kami, kekayaan kami, ketenaran kami, tapi kami dididik pada sebuah penyembahan yang benar, bahwa kami mengeluh-elukan Allah. Bahkan ketika kami diam, batu-batu ini pun Allah dapat perintahkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Sebab itu Bapa, hidupkan kami dalam kasih sayang-Mu, hidupkan kami dalam roh-Mu, dalam karunia-Mu, supaya kami melihat Allah dalam segala kemuliaan. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan. Apa berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Engkau mengenal kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu berkati mereka, berkati hari-hari mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pendidikan dan aktivitas mereka. Tuhan, Engkau memberkati selalu. Bahkan untuk sahabat-sahabat kami di rumah yang sedang live streaming, baik lewat Facebook, Instagram, ataupun website YouTube, Engkau memberkati mereka masing-masing. Engkau tumpahkan tangan untuk mereka dan curahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih untuk persembahan syukur yang kami boleh kumpulkan pagi ini. Tuhan memberkati persembahan ini, baik yang dikumpulkan di gereja ataupun di rumah masing-masing. Engkau memberkati dan menguduskan menjadi persembahan yang kudus. Hidup kamilah persembahan yang hidup, yang kudus, yang kami mau bawa kepada Tuhan. Sebab itu ajar kami kudus, ajar kami hidup dalam ketaatan akan Kristus, supaya dimanapun kami berada, ketaatan kami tetap dinyatakan dan kekudusan kami tetap menjadi bagian kami. Berkati suami dan anak-anak kami, berkati istri kami, dan berkati setiap orang-orang yang kami janjikan di dalam doa. Berkati bangsa ini, bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkati bangsa ini, lepaskan dari segala mara bahaya corona yang merebak di mana-mana, dan di mana-mana berjatuhan korban. Bapa di surga, hari ini kami dikuatkan bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami punya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih, sekarang kami akan pulang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Allah sumber damai sejahtera memberkati hidupmu. Di dalam kasih anugerah Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jangan takut, jangan khawatir. Berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin.